Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai akuntansi perusahaan dagang bagian 4, yakni menyusun laporan keuangan. Nah, sebelumnya pada persediaan periodik itu kita harus hitung dulu beban pokok penjualannya. Sedangkan kalau kita udah menggunakan sistem perpetual itu kita nggak perlu lagi hitung beban pokok penjualannya, soalnya beban pokok penjualannya udah ada saldonya pas kita mencatat transaksi. Nah, jadi gimana sih cara ngitung beban pokok penjualan pada sistem periodik? Itu caranya adalah ini materinya. Pada sistem persediaan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan dilakukan dalam cara yang sama dengan sistem persediaan perpetual. Namun, beban pokok penjualan tidak ikut dicatat setiap kali terjadi penjualan. Nah, kita kan kalau misalnya ada penjualan, kalau kita pakainya perpetual itu selalu nyatat beban pokok penjualan kan. Kemudian ada pengembalian barang, ada juga pencatatan beban pokok penjualannya. Namun kalau misalnya pada sistem persediaan periodik itu kan nggak ada pencatatan beban pokok penjualannya. Nah, sehingga untuk menentukan berapa nilai beban pokok penjualan pada sistem periodik itu kita harus lakukan perhitungan. Nah, perhitungannya itu kayak gini. Persediaan awal itu ditambah sama harga pokok pembelian. Nah, jadi persediaan awal ditambah sama harga pokok pembelian itu nanti dapatnya itu persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, jadi kita punya persediaan nih, udah punya persediaan awal. Kemudian kita lakukan pembelian, berarti kan nambah persediaan kita kan. Nah, berarti persediaan awal yang kita punya ditambah sama pembelian kita, itu kan persediaan yang tersedia untuk kita jual sekarang, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Ini persediaan akhir kita pas perhitungan fisik itu nilainya tinggal berapa. Nah, dikurang sama yang itu. Jadi nanti dapatnya beban pokok penjualan. Nah, jadi rumusnya untuk menghitung beban pokok penjualan itu adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Maka dapatlah nilai beban pokok penjualan. Nah, kemudian harga pokok pembelian ini gimana sih cara ngitungnya? Jadi, cara ngitung harga pokok pembelian itu adalah dengan cara total pembelian bersih itu ditambah dengan ongkos angkut pembelian. Nah, kemudian pembelian bersih ini gimana sih cara ngitungnya? Jadi, pembelian bersih ini itu ngitungnya adalah pembelian dikurangi dengan diskon pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Nah, kemudian kita lanjutkan materinya itu mengenai laporan laba rugi. Nah, sebelumnya pada perusahaan jasa itu kita laporan laba ruginya itu kan total seluruh pendapatan nanti dikurangi sama total seluruh beban itu dapat laba atau rugi kan. Itu namanya itu adalah laporan laba rugi bentuk langsung. Nah, kalau pada perusahaan dagang itu laporan laba ruginya itu adalah laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, gimana sih bentuknya? Gimana sih perhitungannya? Ini dia. Ini kita bikin judulnya sama kayak sebelumnya. Kemudian caranya itu adalah penjualan bersih itu dikurangi dengan beban pokok penjualan itu akan menghasilkan laba kotor. Jadi penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan itu dapatnya nanti laba kotor. Kemudian penjualan bersih ini itu gimana sih cara mencarinya? Itu adalah caranya penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan dikurangi dengan diskon penjualan. Nah, kemudian penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan itu dapatnya nanti laba kotor. Nah, laba kotor itu dikurangi dengan beban operasi, total beban operasi itu nanti dapatnya adalah laba operasi. Jadi
laba kotor dikurangi dengan total beban operasi, itu nanti dapatnya adalah laba operasi. Kemudian cara menghitung beban operasi ini gimana sih? Jadi beban operasi ini itu terdiri dari beban penjualan dan kemudian beban administrasi dan umum. Beban penjualan itu adalah beban-beban yang kita keluarkan terkait dengan penjualan. Itu terkait dengan bagaimana supaya barang kita itu sampai ke tangan konsumen. Nah, ini contoh dari beban penjualan itu adalah beban gaji staf penjualan. Nah, itu kan terkait dengan beban penjualan kan kemudian beban iklan itu kan beban penjualan juga. Supaya barang kita terjual, maka kita keluarkan beban iklan. Kemudian beban penyusutan peralatan toko. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan toko itu masuk ke beban penjualan. Kenapa? Karena toko kan itu tempat kita menjual. Jadi toko yang berhubungan dengan apapun yang berkaitan dengan toko, biayanya itu masuknya ke beban penjualan. Kemudian ongkos angkut penjualan itu masuknya ke beban penjualan. Nah, karena itu kan supaya barang sampai ke tangan konsumen, maka itu kita perlu ongkos angkut penjualan kan. Kemudian total penjualan lain-lainnya itu masuk ke beban penjualan. Nah, sehingga ditotalkan beban penjualan ini dapatlah total beban penjualan. Yang ini semuanya dijumlahkan dapat ini. Kemudian beban administrasi dan umum itu adalah beban yang terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, itu terkait sama beban-beban yang terkait dengan beban-beban kantor. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di kantor itu kita keluarkan gajinya, itu adalah masuk ke beban administrasi dan umum. Nah, contohnya akuntan, manajer, itu kan bekerjanya di kantor, berarti itu masuk ke beban administrasi dan umum. Contohnya di sini adalah beban gaji staf administrasi, beban sewa kantor, beban penyusutan peralatan kantor, pokoknya yang berhubungan dengan kantor. Kemudian beban asuransi itu asuransi umum, itu masuknya ke beban administrasi dan umum. Kemudian beban perlengkapan kantor, beban administrasi dan lain-lain, total beban administrasi dan umum dapatnya segini. Jadi ini ditotalin dapatnya total beban administrasi dan umum. Nah, dijumlahin total beban penjualan ditambah dengan total beban administrasi dan umum, dapatlah nanti total beban operasi. Kemudian laba kotor dikurangi dengan total beban operasi, dapatnya kan laba operasi. Kemudian laba operasi ini itu ditambahkan atau dikurang dengan pendapatan dan beban lainnya. Nah, pendapatan dan beban lainnya itu adalah pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional perusahaan, operasional utama perusahaan. Kemudian bebannya itu adalah juga beban yang tidak berkaitan langsung dengan operasional utama perusahaan. Nah, contohnya pendapatan sewa. Nah, perusahaan kita adalah perusahaan dagang. Nah, kita dapat pendapatan sewa. Berarti kan pendapatan sewa ini itu kan adalah pendapatan lainnya karena itu bukan pendapatan utama kita. Makanya di sini pendapatan sewa di sini ditambahkan. Kemudian beban bunga. Nah, beban bunga itu masuknya juga ke beban lainnya karena itu beban di luar operasional utama perusahaan. Nah, beban bunga. Nah, kalau pendapatan lainnya itu lebih besar daripada beban lainnya, maka di sini positif, bukan negatif, bukan minus. Jadi, kalau misalnya pendapatan ini lebih kecil daripada beban, maka di sini minus. Jadi pendapatan dan beban lainnya ini dijumlahkan. Kalau pendapatan kan itu menambah,
kalau beban itu kan mengurang, jadi pendapatan dikurang beban, nih bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka di sini minus. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka ini plus. Nah, dijumlahkan, ini total beban operasi dijumlahkan dengan pendapatan dan beban lainnya. Ini karena minus, makanya dia pengurang. Kalau dia plus, maka dia penambah. Ditotalkan dapatnya 75.400.000. 77 dikurang 1840, ini dapatnya segini. Dapat nanti laba bersih. Jadi laba operasi dikurang atau ditambah dengan pendapatan dan beban lainnya, tergantung hasilnya nanti positif atau negatif, dapatnya nanti laba bersih. Jadi gitu cara untuk membuat laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Kemudian kan ada akun baru nih yang baru kita kenal, itu namanya akun persediaan. Nah, akun persediaan itu di laporan posisi keuangan itu letaknya di mana sih? Nah, jadi akun persediaan pada laporan posisi keuangan itu dicatat sebesar saldo persediaan akhirnya. Nah, kemudian akun persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Nah, ini kan contoh dari laporan posisi keuangan nih. Ini kakak tulisnya itu sebagiannya aja. Nah, untuk memperlihatkan di mana sih letak persediaan itu dalam laporan posisi keuangan. Jadi persediaannya itu ini kan aset, ini aset lancar. Nah, aset lancar di bagian di sini, persediaan di bawah piutang usaha. Pokoknya dia termasuk kategori aset lancar. Karena kita dalam akuntansi perusahaan dagang ini kita bahasnya itu yang penting-pentingnya aja, yang mana berbeda antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, sekarang kita rangkum gimana sih siklus akuntansi perusahaan dagang itu secara berurutannya gimana. Nah, itu dia sebenarnya sama dengan perusahaan jasa. Nah, sekarang supaya lebih paham itu kita ulang lagi aja, kita bikin rangkumannya. Itu yang pertama itu kita bahas dulu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang yang menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaannya. Nah, yang pertama itu kalau kita posting saldo awal masing-masing akun ke buku besar. Nah, kalau misalnya nanti diketahui saldo awalnya, yang menjadi saldo awal itu kan berarti kan saldo akhir pada periode sebelumnya, ya kan? Yang menjadi saldo awal pada periode ini itu adalah saldo akhir pada periode sebelumnya. Kemudian kita posting saldo awal masing-masing akun ke buku besar. Kemudian kita catat transaksi periode berjalan pada jurnal umum. Nah, nanti kan ada transaksi-transaksinya kan. Nah, kemudian kita catat transaksinya itu sesuai apakah kita menggunakan metode perpetual ataukah periodik. Nah, di sini kan itu kita gunakan metode perpetual. Kemudian yang ketiga, memposting setiap ayat jurnal transaksi yang dibuat pada tahap 2. Jadi, jurnal yang kita buat di sini itu nanti kita posting lagi ke buku besar. Kemudian kita bikin neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian kita bikin ayat jurnal penyesuaiannya, itu termasuk ayat jurnal penyesuaian persediaan, yakni jika terdapat persediaan yang hilang. Nah, kalau pada metode perpetual itu kan penyesuaian atas persediaan itu adalah penyesuaian atas persediaan yang hilang. Nah, dalam membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan, maka bandingkan saldo akhir persediaan yang dihitung secara fisik. Nah, jadi kita hitung di gudang berapa nilai persediaan kita yang tersisa. Nah, yang tersisa itu berapa nilainya, itulah yang dimaksud dengan persediaan yang dihitung secara fisik. Kemudian kita bandingkan dengan saldo akun persediaan yang tercatat pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, pada ini kan ada nilai persediaan nih pada tahap 4 nih. Nah, berapa yang tercatat nilai persediaan di sana? Kemudian kita bandingkan dengan nilai persediaan secara fisik yang kita hitung di gudang. Berapa tinggalnya, berapa sisanya. Kita bandingkan. Nah, kemudian jika nilainya berbeda, maka catat perbedaan tersebut atau selisihnya itu sebagai persediaan yang hilang. Nah, pencatatan untuk persediaan yang hilang itu kan udah kita bahas pada video sebelumnya, itu gimana pencatatannya. Kemudian jika nilainya sama antara
jika nilai tercatat di neraca saldo sebelum penyesuaian ini, nilai persediaannya itu sama dengan yang kita hitung di gudang, itu berarti kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian atas persediaannya. Oke. Kemudian yang keenam, memposting setiap ayat jurnal penyesuaian ke buku besar, termasuk ayat jurnal untuk persediaan yang hilang tadi. Kita posting ke buku besar. Kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan kemudian membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dari saldo yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi untuk membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitasnya itu kita pakai saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini. Nah, untuk laporan laba ruginya itu kita pakai metode tidak langsung ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas kan udah belajar sebelumnya gimana caranya, itu tahapnya sama. Kemudian membuat jurnal penutup, kita bikin jurnal penutup sesuai dengan jurnal penutup yang kita pelajari pada video sebelumnya. Itu untuk perpetual gimana jurnal penutupnya, sesuaikan dengan yang itu. Kemudian memposting setiap ayat jurnal penutup ke buku besar, kita posting ke buku besar. Kemudian kita buat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian membuat laporan posisi keuangan dengan menggunakan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini kan ada saldonya. Nah, bikin dari neraca saldo setelah penutupan ini, itu kita bikin laporan posisi keuangannya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan metode periodik, itu gimana caranya? Nah, yang pertama itu sama, kita posting saldo awal masing-masing akun ke buku besar kalau misalnya ada saldo awalnya. Kemudian kita catat transaksi periode berjalan pada jurnal umum, itu karena kita pakai metode periodik, maka gunakan metode periodik. Kemudian memposting setiap ayat jurnal transaksi yang dibuat pada tahap 2, itu sama. Kemudian membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian, tidak termasuk ayat jurnal penyesuaian persediaan. Nah, jadi kalau nanti diketahui berapa saldo akhir dari persediaan, itu kita nggak perlu bikin penyesuaian untuk persediaan. Jadi kita abaikan aja dulu berapa saldo akhirnya. Nah, karena saldo akhir dari persediaan yang diketahui, yang dihitung secara fisik itu nanti kita gunakan pas jurnal penutup. Nah, jadi pas di sini tahap kelima ini membuat ayat jurnal penyesuaian itu selain ayat jurnal yang terkait dengan persediaan. Jadi selain persediaan kita bikinnya ayat jurnalnya. Kemudian memposting setiap ayat jurnal penyesuaian ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dari saldo yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian membuat jurnal penutup yang 7 tahap jurnal penutup pada sistem periodik. Ini yang kita pelajari pada video bagian 3 pada bagian 3 sebelumnya. Itu kan ada jurnal penutup untuk perpetual, ada jurnal penutup untuk periodik. Nah, itu yang 7 tahapnya itu kita bikin jurnal penutupnya. Kemudian memposting setiap jurnal penutup ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan, kemudian membuat laporan posisi keuangan dengan menggunakan neraca saldo setelah penutupan. Jadi berapa nilai akun-akun yang di neraca saldo setelah penutupan ini, itu yang kita gunakan untuk membuat laporan posisi keuangan. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Sekian, see you, bye-bye.